Ya, selamat datang kembali di dalam pembelajaran kita untuk membuat website keuangan, di mana part sebelumnya itu kita sudah membuat website keuangan ini dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Pada part saat ini kita akan membuat fungsi PHP di dalam website keuangan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Daniel Kaputra. Dan kita akan melakukan pengkodingan dengan menggunakan Visual Studio Code. Kalau saya sendiri menggunakan Visual Studio Code, teman-teman sendiri bisa menggunakan kode editor lain seperti Sublime, seperti Atom, Bracket, dan sebagainya. Tetapi saya sendiri dengan menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan pengkodingan. Sebelum itu, teman-teman buka dulu file kita sebelumnya. Kita buka file kita sebelumnya. Lalu kita pindahkan ke dalam server side kita, ke dalam localhost kita, yaitu XAMPP. Atau teman-teman ketika mau gunakan ketika teman-teman menggunakan Linux ataupun Mac, bisa menggunakan MAM untuk server side-nya. Jadi kita copy dulu teman-teman. Kita copy filenya. Lalu kita masukkan ke dalam folder SAM kita. Nanti saya akan sertakan link untuk SAM-nya ya teman-teman. Saya akan menyertakan link untuk teman-teman bisa download SAM-nya di laptop atau komputer teman-teman. Lalu di sini kita buat bernama Money Management. Lalu kita paste di sini. Ctrl C dan Ctrl V ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lupa. Lalu kita akan buka folder kita ini di kode editor kita. Kita open folder. Kita buka lokasi folder kita. Lalu kita buka folder untuk folder kita yang tadi, yaitu Money Management. Jika sudah, folder teman-teman sudah ada di dalam localhost, sudah ada di dalam folder SAM-nya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam PHP, kita harus membuat database kita terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, teman-teman bisa menyalakan dan menjalankan SAM-nya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, teman-teman bisa mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Fungsinya untuk apa? MySQL ini fungsinya untuk mengaktifkan database kita, sehingga database kita ini bisa diakses. Lalu kita buka browser kita. Teman-teman bisa pakai untuk Google Chrome, bisa pakai untuk Mozilla dan sebagainya. Lalu kita buka di sini localhost php-myadmin. Oke, di sini agak lama ya teman-teman. Nah, biasanya kalau Apache ataupun SAM-nya masih nge-reload lama, itu ada beberapa faktor. Yang pertama bisa karena Bluetooth dari laptop teman-teman ini menyala, sehingga port yang dijalankan ini akan menjadi terkendala. Jika sudah, kita buat database baru, namanya di sini Money Management.
lalu create. Nah, ini database kita sudah kebuat ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita belum masuk ke dalam pembuatan table dulu teman-teman. Tapi kita akan membuat satu koneksi dulu untuk menghubungkan antara PHP website kita dengan database. Jadi kita buat folder yang namanya koneksi dulu. Teman-teman bisa klik kanan new file, atau teman-teman bisa langsung Ctrl N aja, langsung di save. Di sini kita bikin koneksi.php. Jika sudah, kita masukkan tag PHP-nya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan PHP, lalu kita bikin variabel namanya koneksi. Koneksi. Lalu kita masukkan perintah PHP-nya, yaitu mesqli _connect. Nah, lalu yang kita masukkan di dalam kurung ini ada apa aja? Yang pertama itu adalah server. Lalu yang kedua adalah username. Lalu yang ketiga adalah password, dan yang keempat baru nama database kita. Jadi kita masukkan di sini server kita. Karena kita menggunakan SAM, pasti otomatis akan langsung terhubung ke localhost. Lalu username kita bikin root. Root ini adalah sistem default setiap database. Lalu kita masukkan password kita. Teman-teman misalnya di database teman-teman ada password, silakan masukkan password misalnya Budi123 ataupun Eca123. Tapi karena di database kita tadi kita belum bikin username dan benar-benar default, jadi kita tidak usah memasukkan passwordnya. Lalu kita masukkan nama database-nya, yaitu tadi apa? Money Management. Jika sudah, baru kita masuk ke dalam pembuatan file HTML di website, di file PHP di dalam website kita. Lalu kita buka index.html. Nah, teman-teman, di sini ada nama file kita masih index.html. Kita rubah menjadi .php dengan cara klik kanan, rename. Kita di sini ganti menjadi PHP. Ya, ini udah otomatis ya teman-teman. Ini udah otomatis untuk menjadi file PHP. Bisa dilihat di sini juga di kanan bawah. Ini akan langsung bahasanya akan langsung terprogram ke PHP, bukan ke HTML lagi. Lalu kita buka di sini file kita, localhost/money management. Kita enter. Nah, sebentar ya teman-teman. Saya akan auto hide dulu. Ya, ini sudah muncul untuk halaman website kita yang tadi sudah kita import, yang sudah kita pindah copy juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan incomes. Ke pembuatan incomes di sini. Kita lihat di sini yang dibutuhkan ada apa aja? Ada source, ada keterangan, amount. Amount ini apa? Amount ini adalah harga ataupun jumlah uang. Lalu di sini ada date. Nah, nanti kita akan modifikasi sedikit teman-teman. Untuk di date ini kita akan langsung menggunakan tipe type text-nya ini adalah date, bukan teks. Tapi sebelum itu kita akan membuat sebuah table dulu. Berarti kita di sini buat namanya incomes. Di sini ada 4. Karena di sini ada 4, kita harus ada tambahkan satu field untuk primary key. Jadi kita bikin di sini 5 kolom. Kita go. Lalu teman-teman masukkan ID. Misalnya ID apa? ID incomes atau ID in aja deh. ID in. Di sini kita bikin integer. Kita bikin di sini 11.
Lalu di sini teman-teman kita langsung tambahkan menjadi auto increment. Auto increment ini buat apa sih? Auto increment ini fungsinya adalah ketika data itu ditambahkan, data itu akan berurut secara otomatis. Misalnya data pertama, kedua, ketiga ini akan langsung secara otomatis dan tidak bisa diubah-ubah. Lanjut, kita memasukkan field selanjutnya. Kita bisa lihat lagi adalah source. Kita masukkan di sini adalah source. Kita bikin di sini varchar karena di sini akan bentukannya seperti tipe hanya variabel. Jadi kita di sini akan masukkan kurang lebih 100. Lalu kita masukkan selanjutnya yaitu amount. Kita ubah menjadi varchar juga. Kita bikin menjadi misalnya 50. Karena kan kalau untuk nilai rupiah ataupun nilai angka kan tidak sampai 50 digit ya teman-teman. Lanjut, kita akan masukkan, oh sorry, ada yang kekurangan, berarti kita masukkan keterangan dulu. Tadi kita belum masukkan keterangan. Keterangan kita bikin misalnya menjadi 100 saja. 100, baru tadi amount untuk harga. Kita masukkan menjadi 50. Lalu ada tanggal, atau kita di sini bikin date. Tapi karena di sini date ini akan merujuk kepada bahasa pemrograman yang ada di PHP, jadi kita ubah menjadi bahasa Indonesia aja. Misalnya tanggal gajian, atau tanggal aja deh, tanggal. Lalu kita ubah menjadi tipe data date. Lalu kita save. Ya, satu table kita sudah terbentuk ya teman-teman untuk table incomes. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam masuk ke dalam indeks teman-teman lagi. Kita cari untuk di bagian incomes. Oke, di sini ya teman-teman ya. Tapi sebelum masuk ke incomes, kita tambahkan dulu untuk di atasnya, yaitu koneksi kita. Jadi kita memasukkan koneksi di dalam folder index.php ini. Caranya gimana? Kita buka tag PHP kita terlebih dahulu. Kita di sini masukkan include koneksi.php. Ya, ini secara otomatis dia akan memasukkan folder PHP manapun ke dalam folder PHP yang sedang kita masukkan include-nya ini. Contoh, di dalam indeks ini dia akan memasukkan folder apapun, misalnya kayak tadi misalnya ada navigasi nih. Ini selain dari koneksi ya teman-teman. Jadi fungsinya include ini adalah untuk menyertakan folder lain, file lain ke dalam file yang sedang kita coding. Lalu kita ke incomes lagi teman-teman. Kita masuk ke dalam incomes. Di sini kita bikin untuk PHP-nya. Ya, karena di sini name-nya masih belum beraturan, kita akan rubah teman-teman. Di sini source. Di sini keterangan. Di sini amount. Di sini tanggal. Nah, kita ubah menjadi date. Yang tadi saya jelaskan tadi, untuk kita ganti type-nya menjadi date. Lalu kita refresh dulu. Nah, ini udah akan langsung kerubah ya teman-teman menjadi date. Selanjutnya adalah kita masukkan untuk kita akan membuat form untuk menginput datanya ke dalam database. Caranya gimana? Kita masukkan dulu di sini form
action. Form action ini adalah kita akan menyertakan juga. Jadi setelah data ini diinput akan larinya kemana? Jadi akan melink kemana? Jadi kita akan masukkan di sini namanya proses input income.php. Lalu di sini kita bikin metode. Kita di sini bikin metodenya yaitu post karena kita akan menyertakan, kita akan memasukkan dan menyimpan data ke dalam database. Jadi kita pakai metodenya yaitu post. Lalu di sini kita bikin satu file namanya proses input underscore income.php. Proses input underscore incomes.php. Jika sudah, kita bikin tag buka PHP-nya dulu. PHP. Kita menyertakan lagi koneksi include koneksi.php. Jika sudah, kita masukkan variabelnya dulu. Tadi yang pertama adalah source ya. Source sama dengan kita bikin variabel underscore post. Nah, variabel underscore post ini fungsinya adalah bahasa yang digunakan untuk memposting ataupun membawa data yang ada di dalam input type ini supaya kita proses ke dalam database. Jadi kita masukkan source. Source-nya ini diambil dari name ya teman-teman. Diambil dari name. Lalu kita jangan lupa titik koma. Lalu yang kedua adalah kita masukkan keterangan. Kita samakan aja. Keterangan. Lalu kita masukkan lagi yaitu amount. Lalu kita masukkan lagi yaitu date. Date sama dengan post date. Sorry, ini kita ubah jadi tanggal. Bukan date ya teman-teman. Tanggal. Oke, sudah. Lalu kita melakukan proses untuk penginputan. Kita bikin variabel input sama dengan atau simpan deh, simpan sama dengan MySQL. Kita pakai MySQL query. Nah, ini kita akan ketika kita menggunakan MySQL query, ini akan langsung otomatis menggunakan query dari SQL. Ya. Tapi sebelum itu kita masukkan parameter untuk koneksi. Karena kita menggunakan MySQL update terbaru dari PHP yang sebelumnya. Karena kita sudah menggunakan PHP 7. Lalu di sini select. Sorry, bukan select. Kalau select itu untuk menampilkan. Kita masukkan insert into. Kita masukkan lagi. Kita buka tables kita. Lihat di sini teman-teman, ada source. Kita hanya masukkan source, keterangan, amount, dan tanggal. Berarti kita di sini masukkan source. Lalu kita masukkan keterangan, amount, lalu ada tanggal. Lalu kita tutup. Kita tambahkan values untuk menginput datanya. Yaitu yang pertama adalah source, variable source. Lalu yang kedua adalah
keterangan, lalu ada amount, lalu ada parameter untuk tanggal. Jangan lupa tutup kurung ya teman-teman. Ya, kita di sini bikin perumpamaan. If simpan ini adalah jika data kita, jika proses simpan ini berhasil, maka kita akan memunculkan salah satu keterangan untuk bahwa data ini berhasil. Misalnya gini, echo, kita menggunakan pakai JavaScript, script, alert, data berhasil disimpan. Kita di sini window, location, href. Kita bikin di sini index.php. Kita testing terlebih dahulu teman-teman. Kita refresh. Incomes-nya kita masukin, misalnya source-nya adalah gaji. Kita masukin gaji bulan, misalnya bulan apa? Mei. Gaji bulan Mei. Kita masukin 500.000 misalnya, atau 5 juta lah, 5 juta. Kita masukkan di misalnya tanggal 1 ini. Coba kita simpan, submit. Oke. Ada problem karena apa? Problemnya ini terjadi karena yang pertama buttonnya ini bukan bentuknya submit. Jadi kita ubah dulu. Dan kita harus memasukkan button ini ke dalam formnya juga, ke dalam form. Karena jika tidak dimasukkan ke dalam form itu akan gagal. Jadi kita bikin di sini input type, submit. Kita di sini bikin ID. ID ini tujuannya adalah untuk menyertakan CSS. Menyertakan CSS untuk button. Kita di sini values. Values-nya ini adalah kata-katanya, kita mau menyertakan kata-kata apa yang ada di dalam button. Kita misalnya bikin submit. Kita hapus aja ini. Kita refresh ke incomes. Kita bikin gaji bulan Mei. Misalnya kita bikin 500.000. 5 juta deh, 5 juta tadi. Kita bikin di bulan Mei, tanggal 1, kita submit. Oke, di sini ada terjadi problem teman-teman. Karena di sini blank, kita akan coba menggunakan ordai. Ordai ini tujuannya adalah untuk melihat ada error apa yang ada di dalam database kita sehingga proses kita ini tidak bisa diakses, tidak bisa berjalan dengan lancar. Ordai, kita bikin di sini MySQL error, kita masukkan koneksi, parameternya koneksi. Kita coba lagi, gaji bulan Mei 5 juta, kita masukkan di sini tanggal 1. Oke, you have an error SQL syntax, check the manual correspondent near. Nah, di antara source ini keterangan amount tanggal. Coba kita tambahkan di sini untuk ID kita tadi, ID in. Kita coba refresh. Oke. Kita coba lagi untuk inputnya. Oke, you have masih sama ya teman-teman ya.
values gaji bulan Mei, at line 1. Sebentar teman-teman, kita akan cek terlebih dahulu ada errornya di mana. Oh, ternyata kita lupa menghapus untuk ini teman-teman ya. Kita coba cek lagi deh. Kita coba cek lagi. Ini tutup kurungnya benar. Lalu ini tutup kurung untuk source ini untuk ketika values. Kita coba cek lagi ya teman-teman. Coba insert all into. Coba kita cek lagi. Kita coba submit. Kita coba lagi ya teman-teman. Oke. All-nya berarti tidak pengaruh. Masalahnya ini ada di dalam SQL syntax ya teman-teman. Yang MariaDB server version. Kita coba lagi, yes. Refresh. Use near. Keterangan amount, tanggal, values gaji bulan Mei 5 juta dan sebagainya. At line 1. Kita cek lagi database-nya apakah ada kesalahan. Amount-nya tidak ada masalah. Ya. Setelah kita cari lagi, ternyata kita lupa memasukkan untuk nama table. Jadi dia PHP ini secara sistem itu error untuk membaca data ini harus dimasukkan ke table yang mana. Jadi kita tambahkan di sini incomes. Lalu kita coba refresh. Oke, data berhasil disimpan ya teman-teman. Kita balik lagi ke tadi. Kita coba periksa di income sini. Ya, ini datanya sudah masuk ya teman-teman. Kita coba untuk masukkan lagi datanya. Gaji, misalnya gaji bulan April. Kita bikin di sini 5 juta lagi. Misalnya kemarin gajinya misalnya di tanggal 2. Kita submit, data berhasil disimpan. Ya ini seharusnya nanti akan langsung Windows location href-nya ini. Tapi nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Kita refresh. Nah datanya sudah masuk ke dalam database kita ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan menampilkan data tersebut di dalam table kita. Di dalam table yang ada yang sudah disediakan oleh teman saya yaitu Ezra di sini. Jadi caranya adalah kita balik lagi ke index.php. Nah, di sini kan data banyak ya teman-teman ya. Kita hanya memakai satu ini aja. Kita hanya memakai
TR1 ini saja untuk menyertakan file PHP-nya. Yang lain ini kita hapus saja teman-teman. Ini tidak berguna. Kita hapus saja. Keuntungan memakai PHP ini adalah hemat line. Jadi dia benar-benar diupdate secara sistem dan tidak manual seperti ini, dan itu juga menghemat line yang ada di dalam codingan kita. Kita tutup. Ya, ini karena kemarin banyak. Kita tutup semua teman-teman. Oke, kita hapus aja, kita blok sampai ke sini. Kita hapus. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman. Lalu kita di sini masukkan PHP-nya. PHP. Nah, kita nggak usah perlu include lagi karena di atas sudah ada include ya teman-teman. Jadi kita langsung masukkan perintah PHP-nya. Lihat sama dengan MySQL query. Kita masukkan parameter kita yang tadi yang sudah kita buat di koneksi, yaitu variabel koneksi. Lalu kita menggunakan query SQL-nya, yaitu select all from table kita tadilah incomes. Ini saja. Lalu di sini kita bikin data sama dengan MySQL fetch. Kita menggunakan array. Lihat. Kita bikin di sini while data. Nah, fungsi dari while ini adalah dia akan merefresh data yang lebih dari satu di dalam table. Jadi kita taruh lagi tutup PHP-nya di bawah tbody ini. Kita bikin di sini PHP tutup. Ya, langsung. Tapi sebelum itu kita tambahkan di sini juga nomor sama dengan 1. Jadi kita akan memulai data ini dimulai dari angka 1. Lalu di sini masukkan PHP echo. Nah, kita bikin tag PHP sama dengan ini adalah singkatan dari PHP echo ya teman-teman. Jadi langsung di sini bikin variabel nomor. Kita bikin plus plus. Nomor plus plus ini adalah untuk menambah nomor secara otomatis. Lalu kita masukkan lagi untuk gaji. Untuk dari tadi, misalnya tadi adalah activity. Activity itu adalah source ya teman-teman. Activity itu source. Berarti di sini kita akan masukkan data source. Caranya adalah data, lalu masukkan di sini source. Kita akan ambil dari source. Jangan lupa titik koma. Lalu kita masukkan angkanya. Angkanya ini adalah dari amount ya teman-teman. Data amount. Lalu untuk tanggal kita juga masukkan.
data tadi tanggal adalah tanggal. Jika sudah, kita refresh. Oke, sebentar teman-teman. Kita cek dulu. Coba kita refresh lagi. Kita coba bikin di sini untuk ordainya, jangan lupa. Untuk sambil melihat, takutnya ada error teman-teman. Sekali error koneksi. Nah, biasanya ini terjadi karena dia akan mereupload secara datanya secara berlebihan. Kita akan coba untuk hapus dulu, kita akan melihat dulu. Kita langsung saja masukkan di sini untuk misalnya kita lihat satu data dulu. Kita masuk ke incomes. Nah, ini datanya udah masuk ya teman-teman. Sekarang kita dengan menggunakan while. Oke. Sebentar teman-teman, untuk itu kita masukkan coba masukkan di dalam tr-nya saja. Coba kita masukkan dalam tr. Ya, kita pindahkan juga ini. Kita kontrol F5. Seandainya memang tidak bisa, kita akan coba di dalam ini MySQL Fetch array-nya, kita akan di dalam while. Kita langsung sini. Ya. Nah, ini data sudah masuk ke dalam tables kita, teman-teman. Untuk karena sini masih menggunakan angka saja, teman-teman bisa cari di dalam di Google juga teman-teman untuk menampilkan angka rupiah dan angka untuk nilai uang, misalnya 50.000 atau 500.000 itu di Google. Tapi sebelum itu kita akan tambahkan depannya di sini. Kita akan tambahkan yaitu rupiah. Ya, di sini rupiah. Karena saya di sini sudah simpan di bookmark, saya akan membukanya dulu. Oke, kita akan masukkan dulu versi untuk menambahkan secara nilai rupiah. Caranya adalah kita kopas dulu ini. Kita kopas. Data ini kita masukkan number format yang sudah disediakan oleh PHP. Lalu kita import datanya di dalam sini. Lalu jika sudah, kita koma. Lalu kita masukkan angka 2. Lalu untuk koma juga. Lalu kita memasukkan 1 juga, angka 1 ini. Jika sudah, kita coba running. Nah, ini akan langsung masuk ke dalam nilainya secara rupiah.
Lalu teman-teman bisa cari juga, bisa modifikasi untuk date-nya, misalnya nanti jadi 2 April 2021. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas untuk update untuk bagaimana menampilkan date ini secara tulisan. Kalau ini masih secara angka, tapi pertemuan selanjutnya di part selanjutnya kita akan membuat dengan menggunakan tulisan seperti misalnya 2 April 2021. Dan kita akan melanjutkan selanjutnya ke spending sini yang akan kita otak-atik untuk kita modifikasi ke dalam PHP, dan kita akan masukkan juga untuk ke dalam dashboard. Itu saja dari kami untuk part website keuangan versi PHP. Keep coding, keep developing. Nama saya Daniel Kaputra. Sampai jumpa.